Nah, sekarang adalah momen di mana kami bersama ketua tentu kami akan membacakan susunan pengurus HAMI Bersatu Bali Prode 2020-2025 yang seperti di awal tadi kami sampaikan bahwa susunan ini adalah rekomendasi kami selaku mandataris musyawarah daerah tahun 2020 lalu. Dari hasil kami berdiskusi melihat potensi dari para mantan pengurus maupun anggota, kemudian kita menyusun pengurus yang ada. Susunan pengurus ini juga mohon izin kami coba menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan di HAMI Bersatu Bali. Kebutuhan yang paling utama hari ini adalah regenerasi dan kaderisasi, sehingga kami berupaya untuk menempatkan posisi ketua harian, wakil ketua harian, wakil sekjen maupun wakil bendahara, juga 2 koordinator di komisi internal dan eksternal. Ini lebih muncul lebih ke advokat muda. Advokat muda yang dimaksud adalah advokat yang belum lebih dari 5 tahun berkarir sebagai advokat. Sementara para senior yang di HAMI, kami umumnya sudah beracara di atas 8, 9, 10 tahun. Bahkan ada yang kalau penasihat kami ya sudah banyak, ada yang 22 tahun bahkan sudah di atas itu. Sehingga kesempatan yang sekarang akan diberikan lebih ruang dan luas kepada yang muda-muda di bawah, yang berprofesi di bawah 5 tahun. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga dalam SK ini sekaligus kami menyampaikan SK terkait dengan para ketua DPC HAMI di 3 wilayah yang ada di Bali, dan nanti akan bersama dengan tim 9 yang kami sebut tadi di pengurus harian itu, kita akan berembuk lagi untuk bisa menentukan posisi yang pas di DPC Denpasar. Karena saat ini DPC Denpasar posisi ketuanya belum bisa kami tentukan hari ini karena mengingat kita perlu diskusi lebih jauh. Juga dalam SK ini akan ada tunas, ketua tunas, direktur LBH maupun ketua Garda yang juga akan kami sampaikan. Dan juga masuk dalam SK ini adalah sangat penting di HAMI. Yang pertama Dewan Kehormatan, yang kedua Dewan Penasehat, dan yang ketiga adalah Dewan Pembina. Nah, sisi uniknya HAMI, rekan-rekan semua, dan saya yakin kita semua sudah saling tahu bahwa HAMI ini bukan organisasi advokat, tapi adalah paguyuban advokat muda. Sehingga warna kita berbeda. Tadi disampaikan oleh banyak rekan kita bahwa kita ada di mana-mana. Karena apa? Karena di HAMI ini kita mau cek rekan-rekan kita dari organisasi advokat manapun itu ada semua. Dari Peradi mau versi apapun ada di sini. Kemudian KAI lengkap, Ferrari, dan organisasi advokat lain yang ada di Indonesia, semuanya ada di HAMI. Juga yang menarik di HAMI bahwa yang berhimpun di HAMI tidak saja advokat, tapi juga non-advokat yang kita tahu persis adalah para tokoh masyarakat yang punya kemampuan yang luar biasa di masyarakat, juga para intelektual, akademisi, dan macam-macam. Sehingga dalam struktur HAMI itu yang sesuai dengan anggaran dasar kita, kalau Dewan Penasehat tentu adalah profesinya advokat. Sementara Dewan Pembina umumnya adalah non-advokat. Kemudian di Tunas sendiri ada advokat, ada non-advokat. Advokat yang baru tentu dia di Tunas, tapi juga di sana juga ada para sarjana hukum yang umumnya juga menghimpun mahasiswa. Di Garda juga sama, ada advokat, ada non-advokat, dan umumnya mahasiswa dan para rekan-rekan kita yang memang ingin terjun aktif sebagai paralegal. Itu kira-kira gambaran dari SK yang akan kami bacakan ini. Dan mohon permakluman, nanti SK ini pun juga akan terus kami sempurnakan sembari menunggu SK yang resmi yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen DPP. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Dan saat ini kami akan membacakan SK-nya. Mungkin Ketua saya bacakan. Susunan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Muda Indonesia HAMI Bersatu Provinsi Bali masa bakti 2020-2025. Badan Pengurus Daerah Ketua DPD Advokat Agustinus Nak SHMH. 2. Ketua Harian Advokat Egidius Klau SH. 3. Wakil Ketua Harian Advokat Komang Wiatnyana SHMH CPL. 4. Sekretaris DPD Advokat Valerian Libatuangge SH.
5. Wakil Sekretaris Advokat Inengan Warta SHMH. 6. Bendahara DPD Advokat Inenga Sukardika SH. 7. Wakil Bendahara Advokat Julius Roland Lajar SH. 8. Koordinator Komisi Internal Advokat Putu Bagus Adi Wibawa ST SHAK DKP. 9. Koordinator Komisi Eksternal Advokat Yosef Reni Nahak SH. Itu Badan Pengurus Daerah atau yang kami sebut Tim 9. Selanjutnya di Badan Semi Otonom, Direktur LBH Kami Bersatu Bali Advokat Yanuar Nahak SH. Ketua Tunas Saudari Endang Hasusti Bunga SH. Ketua Garda Saudara Hervin Bria. Untuk wilayah-wilayah di sini ada 3 DPC, sebetulnya ada 4 tapi Denpasar saat ini masih lowong. Ketua DPC Badung Advokat Putu Nopa Parwata SHMH. Ketua DPC Tabanan Advokat Jimmy Rade SH. Ketua DPC Gianyar Advokat Iwayan Lomo SH. Dewan Kehormatan ini juga akan terus kami perbarui dan tambahkan setelah definitif sambil berjalan menunggu SK dari DPP. Dewan Kehormatan yang pertama Dr. Simon Nahak SHMH. Pak Dr. Simon saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Malaka yang baru terpilih belum setahun yang lalu, dan beliau adalah salah satu senior kita yang sejak awal mula bersama HAMI Bali. Yang kedua Dr. Gusti Kade Sutawa yang tadi juga sudah bersama kita dan masih bersama kita melalui Zoom. Kemudian Dr. Cok Gede Udiana, nah, ini beliau juga akademisi, seorang peneliti. Kemudian Bapak Made Mulawan Aryo SEMH, beliau sejak awal bersama HAMI, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Gajah. Kemudian Bapak Dr. Agustinus Dei Segu, beliau adalah dosen pengajar akademisi di kampus Universitas TGRI Mahadewa Indonesia. Kemudian ada Advokat Hasibuan SHMH yang tadi bersama kita juga menjadi Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini untuk sementara ada 5, kami akan terus menambah, akan berkonsultasi juga nanti dengan penasihat dan tim sebelum SK definitif yang ditandatangani oleh DPP turun. Kemudian Dewan Penasihat pertama Advokat Agus Samijaya SHMH. Terus yang berikutnya Advokat Nyoman Gede Antaguna SE SHMH. 3 Advokat Denny Haryono SHMH. 4 Advokat Deong SHMH. 5 Advokat Putu Alit Suwaria SH. 6 Advokat Ikanedi Wahyudi SH. 7 Advokat Gunajar SH. 8 Advokat Heri Sudiarto AMD SH. 9 Advokat Petrus Bere SH. 10 Advokat Iketut Suryanto SH. 11 Advokat Muammar Kadafi SH. 12 Advokat Anak Agung Made Sudarsa SHMH. 13 Advokat Dewa Putu Sutarja SHMH. 14 Advokat Intan Priyantina SH. Berikutnya Advokat Made Satya Faruni SH. Advokat Iwayan Adimawan SHMH. Advokat Hendi Triwahyono SH. Advokat Made Sugiarta SH. Advokat Putica Kuadran SH. Advokat Cok Oke Yudana SH. Advokat Dewa Kertawiguna SHMH. Advokat Leonard Agustino SH. Advokat Ketut Dodi Arta Karyawan SH. Nah, untuk Dewan Penasihat ini masih bertambah nama-nama, dan Dewan Penasihat ini umumnya adalah rekan-rekan kita yang sebelumnya adalah menjadi pengurus DPD. Karena waktu terus berjalan dan sudah cukup lama, maka sebagai wujud kaderisasi, rekan-rekan yang sebelumnya menjadi pengurus DPD umumnya akan menjadi penasihat dan memberi kesempatan kepada yang advokat-advokat yang lebih muda untuk duduk di pengurus DPD. Selanjutnya Dewan Pembina. Dewan Pembina ini umumnya non-advokat. Nah, untuk Dewan Pembina ketuanya Bapak Chandra Salim yang tadi sudah menyampaikan, dan Pak Chandra Salim ini dari awal bersama HAMI. Kemudian ada Bapak Yosef Julius Dias,
Bapak Pendeta Jonathan Soeharto SH, Bapak Iwayan Puspanegara, Bapak Made Sudira atau Bapak Ridus, terus Bapak Asekan, dan beberapa nama lain yang akan kami tambahkan menyusul. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Untuk struktur di bawah tunas dan lain-lain nanti akan dikoordinir oleh Saudari Enda. Kemudian demikian juga dengan LBH maupun Garda. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kemungkinan juga nanti akan ada penambahan biro-biro yang akan kami koordinasikan juga dengan 2 koordinator yang ada, terutama di tim 9, koordinator komisi internal dan komisi eksternal. Biro-biro yang akan disesuaikan dengan kebutuhan juga dengan sumber daya yang ada. Sehingga nama-nama rekan-rekan yang hari ini hadir belum masuk nama-nama itu, tentu saja ada kemungkinan masuk setelah ada penyesuaian dengan biro-biro yang menjadi kebutuhan kita. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Terima kasih buat rekan-rekan atas kesediaan untuk bisa menjadi bagian dari DPD HAMI Bersatu Bali. Saya bersama Pak Agustinus Nahar selaku mandataris Musda sudah berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang penuh kepada ketua harian, wakil ketua harian, wakil sekjen, wakil bendahara, dan yang muda-muda umumnya untuk bisa lebih progres, lebih aktif. Prinsip kita, semangat kami untuk periode ini adalah regenerasi dan kaderisasi. Karena semangat itu, maka tentu kesempatan diberikan lebih luas kepada rekan-rekan. Posisi ketua, sekjen, dan bendahara, karena kami paling senior di DPD, itu sifatnya akan lebih banyak mencari mentoring dan supervisi. Sehingga harapan kita setelah era Agustinus Nahar, Valerian Ibet Wangge maupun dengan Soekardike, maka akan muncul generasi baru di HAMI yang akan lebih mengibarkan HAMI Bali ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan selanjutnya, silakan Pak Ketua. Ya, jadi teman-teman semua tadi sudah dibacakan SK pengurus untuk DPD HAMI Bersatu Bali tahun 2020 sampai 2025. Dan di sini ada beberapa advokat muda ya, ada Tiara sama Pak Ari sama siapa lagi, ada berapa orang tadi itu? Ada beberapa orang tadi sempat kontak saya, namanya Bang Nur Fahrian juga, ada sekitar 3-4 orang yang tadi hubungi sudah masuk nama. Nanti kalian akan menyesuaikan di komisi internal ya, atau oleh eksternal. Intinya semua akan masuk ke sana karena SK yang dibacakan ini SK tim 9. Nanti akan menyesuaikan termasuk nama-nama Garda. Kita akan menyesuaikan ya, Pak Edwin, tolong siapkan nama-nama Garda. Pak Idam untuk tunasnya tolong siapkan, dan Pak Yanwar untuk MBH-nya nama-nama disiapkan karena banyak sekali yang nanti belum masuk namanya. Jadi nanti di SK tolong supaya KTA advokatnya ya juga di share ke kita untuk supaya yang sudah jadi advokat akan kita masuk ke struktur inti, dan yang belum advokat itu kita akan masukkan di tunas. Ya, mungkin demikian pembacaan daripada SK DPD HAMI Bersatu Bali dari Pak Sekjen, Pak Sekda. Terima kasih banyak Pak Valerian yang luar biasa yang selalu membawa perubahan. Ya, hari ini adalah sebenarnya kita hanya bertemu 2 jam. Tanggal berapa itu? Tanggal 10 kita bertemu, kita diskusi, dan akhirnya hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk HAMI seluruh Indonesia, dan akhirnya pembacaan SK kepada Pak Sekjen dalam waktu dekat. SK ini setelah kami sempurnakan dengan nama-nama yang belum kami masukkan, kami akan segera kirim, atau mungkin karena saya memang wilayah Jakarta, mungkin akan ketemu Pak Sekjen dan Pak Ketum supaya dibuatkan SK ya dari DPD kepada DPD HAMI Bali. Itu aja dulu mungkin dari saya. Kita beri aplaus dulu untuk ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Dan terima kasih banyak rekan-rekan atas kesediaannya. Kita percaya dan yakin bahwa setelah era pandemi di 2021 ini kita akan masuk ke era kebangkitan, era 2022 sesuai dengan tema Musda 2020 HAMI Reborn. Jadi tahun 2022 adalah tahun kita untuk melompat lebih tinggi, menjadi tahun kebangkitan HAMI Bersatu Bali maupun HAMI Bersatu secara nasional.